Tapi sih apa yang diceritakan oleh Bapak tadi dijelaskan bahwa pada saat itu memang gua tersebut dibakar dengan kayak peralatan ini ya Pak, alang kelapa, alang-alang segala macam dimasukin ke situ, ditumpukan guanya, terus dibakar. Itu kan untuk membakar itu memang terjadi. Tapi memang itu agak susah kan. Dan beliau memang mengatakan saya tidak bisa musnah. Saya bisa dikalahkan oleh satu kekuatan. Tiba-tiba si pendeso ini membawa batang timbulnya itu mendekat dan ditusuk sih ke. Saya nggak begitu jelas melihatnya, cuma pas ketika ditusuk itu pada saat dia meregang nyawa dia langsung mengatakan bahwa ya saya dibunuh dengan cara seperti ini, kalian pun harus merasakan hal yang sama. Jadi dia mengatakan bahwa apabila kalian memakan buahnya, maka akan malapetaka yang besar akan terjadi pada kalian. Sampai generasi saat ini 273 sampai generasi 273 saya nggak ngerti apa. Mas Ahmad, dari cerita yang Mas Ahmad ceritakan tadi semua energinya memang positif, tapi selain itu ada hal negatif yang masih mengincar lokasi ini. Astagfirullah. Ditahan, balikin. Pemirsa, ini saya lihat seperti ada raksasa yang matanya tuh seperti ngintip dan energinya sangat kuat dan masuk ke Mbak Megi seperti menusuk gitu ya, menusuk. Tenang. Coba. Jangan dilihat. Ada posisi jangan dilihat. Megi dikagetkan oleh sosok yang muncul secara tiba-tiba. Sepertinya ada sesosok besar dan menyeramkan telah meneror sisi ketakutan penyanyi ini. Jangan dilihat. Tangan lurusin. Kanvas mas, kanvas. Ini hasilnya nih. Wah, ini yang tadi ya. Ya, yang tadi aku melihat sosok itu Kang Soleh. Langsung shock, terus Kang Soleh langsung minta kanvas untuk sketsa ya. Tadi kan saya bilang jangan lihat. Kalau situ melihat terus, dia akan sorotnya matanya akan tajam dan akan mempengaruhi yang dilihat. Nah, di situ kan terus melihat terus kan. Iya, habis makanya saya tutup, Mas Ahmad tak suruh magerin, dan akhirnya alhamdulillah bisa ternetralisir. Dan ini sosoknya ketika saya coba melukiskan di atas kanvas tadi, yang pertama memang saya lihat di sini itu residu ini saya tangkap dan masih ada sosok-sosok astral masih ada. Dan ini perwujudan dari ketika penari rejang ya. Saya melihat banyak, bukan hanya 3. Ini sebagai perwakilannya dari lukisan itu. Dan ini belia, anak-anak gadis-gadis yang masih muda semua dan itu belum nikah yang saya rata-rata ya. Iya betul. Yang penari ya sekitar 16 sampai 20. Iya. Itu yang menari. Dan sosok astral ini, sosok raksasa ini saya lihat mengintip yang Mbak Megi lihat tadi di sana.
cuma mengintip saja matanya yang saya lihat. Iya, agak-agak tajam kayak banget. ada sinar merahnya. Dia itu suka sosok gadis yang paling belakang sendiri ketika diambil. Makanya kalau ini pertama, kedua, tiga, yang terakhir kan yang diambil. Oh, yang paling terakhir ya. Untuk jadikan korban yang saya kira itu sepertinya dibawa ke salah satu tempat di sana. Seperti ada lorong yang gelap gitu. Ya. Tuh. Dan ini sosok Resi yang saya lihat cuman agak samar, saya cuma kebentuk dari sket saja ya, yang cuman siluet gitu, putih, bajunya putih aja dan wajahnya bersinar. Kok saya penasaran sama ini Kang Soleh, sama sosok raksasanya. Tadi juga sempat lihat cuman kayak matanya aja. Iya. Bab itu juga kan. Ini kayak tadi kan Kang Soleh bilang kayak di suatu lorong ya. Itu di gua mungkin Pak ya? Betul, di gua. Saya penasaran ke guanya Kang Soleh. Iya. Akhirnya sosok ini nggak berani menampakkan mukanya semua gitu, cuman ngintip, barangkali mencari mangsa ya, makanya dia ngintip di balik. Tapi saya rasa sih kayak ketakutan oleh sosok ini Kang Soleh. Dia meskipun memang mau masuk tapi kayak cuman terhalang sama satu dimensi gitu. Bisa jadi. Ini kalau kita kejar ininya Kang Soleh, kita ke guanya itu gimana kalau kita? Penasaran sih, pengen ngeliat sosok si raksasanya kenapa sih kayak ya, gitu. Saya juga penasaran pemirsa, karena apa sosok raksasa ini baru cuman matanya aja saja yang saya tangkap. Ya. Mungkin kita coba eksplor lagi sosoknya seperti apa secara keseluruhannya. Oke, terima kasih Billy. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Perjalanan mengarah ke Pura Peneduhan. Sebuah pura dengan kandungan mistik yang luar biasa di desa adat Sanggulan. Konon pura ini memancarkan energi positif yang menimbulkan aura yang sangat nyaman. Syahdan, kala itu rombongan dari kerajaan Badung hendak mengikuti sebuah perhelatan di Puri Tabanan. Tiba-tiba seluruh rombongan mengalami capai yang luar biasa. Rombongan itu menemukan tempat teduh di wilayah ini. Oleh sebab itu, tempat ini kini dibangun sebuah pura dan dinamakan Peneduhan, sebuah singgahan nyaman untuk berlindung dan istirahat. Selain berfungsi untuk menghanturkan cana atau sesajen untuk keseimbangan kosmologi, di pura inilah cerita raksasa pemangsa gadis santer berkembang. Sebab residual energi dari para penari rejang konon masih tampak berkeliaran. Diceritakan raksasa itu selalu mengambil salah satu penari rejang yang berada di barisan belakang. Keresahan penduduk Sanggulan kala itu diambang batas. Mereka mencari akal untuk mendapatkan petunjuk tentang kemanakah misteri hilangnya penari-penari itu. Seorang pemimpin desa tak kehabisan usaha. Beliau menyelipkan beras di setiap jengkal tubuh para penari rejang. Sepertinya usaha itu tak sia-sia. Kala sang raksasa berhasil membawa seorang rejang, beras pun tumpah dan berceceran di bumi. Ceceran itu mengarah pada sebuah gua yang disinyalir sebagai tempat bersemayamnya sang raksasa. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Rida Nara. Dan saya berada di lokasi Pura Peneduhan, Desa Sanggulan Tabanan. Nah, kita akan menguak misteri untuk menelusuri keberadaan raksasa. Dan kita harus mendatangi tempat pura ini yang sangat luar biasa indahnya dan punya energi yang sangat tenang. Mbak Rida, apa energi yang Mbak Rida lihat, baca? Kalau di Peneduhan ini Mas, saya sosoknya di sini positif Mas. Di sini nanti kalau kita masuk pasti akan beda auranya. Beda lagi karena tempat ini mungkin dinamakan Peneduhan, kan mungkin dulunya dipakai untuk tempat berteduh, berlindung dan bertafakur di sini Mas. Nah, seperti apa energi yang di dalam Pura Peneduhan? Kita akan masuk saja. Ikut terus Mr. Tukul. Lalu di bawah dia tidak sampai ke bawah kakinya. Oh iya, kadang perjalanan menggantung gitu loh Mas. Berdiri dia juga ada juga. Si penarinya itu
Ya, yang lainnya itu juga namanya jundul bolong itu. Ada yang putih di sininya, ada lubangnya.